Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid 5. Ya, harap semua sehat dan semoga kita dilindungi daripada pandemik ini. Oke, hari ini kita akan belajar subjek asas masakan tingkatan 1 dan babnya adalah bab 1, kebersihan ruang kerja dan sanitasi makanan. Oke, seterusnya. Jadi, subtopik ataupun topik kecil untuk bab 1 ini adalah agen pencuci. Jadi, hari ini kita akan belajar agen pencuci. Jadi, objektif pembelajaran untuk topik ini, subtopik ini adalah murid akan mengetahui jenis-jenis agen pencuci dan fungsinya. Oke, seterusnya. Oke, kalau kita lihat gambar ini, dapurnya bersih, ya. Dapurnya bersih. Coba kalau kita tengok nih kan, kita tengok lantainya. Lihat lantainya. Oke, yang pertama kita tengok lantainya. Wah, bersih kan? Nah, seterusnya kita lihat mejanya. Kedua, kita lihat meja. Nah, bersih. Mejanya pun bersih. Sungguh bersih, berkilat. Lepas itu kita lihat pinggan mangkuknya. Ini satu pinggan mangkuk. Yang kedua lagi di sebelah sini peralatan-peralatan dapur. Dan dalam sini pun mungkin ada peralatan dapur. Jadi kalau kita lihat, pinggan mangkuknya pun bersih. Dan yang terakhir, tengok dapur memasak, tempat masaklah, tempat nih, tempat api ini. Jadi kita lihat, ia pun bersih. Jadi untuk mengekalkan kebersihan di dapur nih, jadi kita perlukan agen pencuci. Agen pencuci. Jika kita lihat di rumah selalu kan, di rumah ibu bapak kita kan, di dapur mesti bersih kan, mesti bersih. Tapi kalau mau kasih bersih dia, kita kena pakai agen pencuci. Contoh, kalau pinggan mangkuk, dia kena guna apa dia? Dia kena guna sabun cuci pinggan. Macam begitu dan seterusnya. Jadi Ciko akan menerangkan agen-agen pencuci ini di bab yang seterusnya. Bukan di bab di slide yang seterusnya. Oke, seterusnya kita akan pergi ke slide yang seterusnya. Oke, maksud agen pencuci. Oke, agen pencuci digunakan untuk membersihkan dapur, ya, membersihkan dapur. Yang macam kita tengok tadi dapur kan, dapur cantik, kemas, bersih kan, dan juga peralatan dapur. Jadi, agen pencuci digunakan untuk membersihkan dapur dan peralatan dapur. Penggunaan agen pencuci akan memudahkan kerja pembersihan. Jadi jika adanya agen pencuci ini, kerja kita akan mudah. Kerja kita akan mudah. Sebab ada contohan tadi sabun, sabun pencuci akan mudah. Jadi kita mudah untuk membersihkan kotoran-kotoran degil. Sebagai contoh, jika kita lihat nih, dapur memasak nih. Jadi bila kita sudah guna terlalu lama kan, dia akan ada daki itu, ada hitam-hitam apa semua. Jadi sukar sebab berminyak, kawasan-kawasan berminyak, begitu. Jadi bila ada agen pencuci contoh sabun macam begitu, dia akan mudah untuk dibersihkan. Oke, seterusnya. Oke, ini adalah senarai agen pencuci. Jadi ingat anak-anak semua, agen pencuci untuk topik ini ada 4. Jadi yang pertama, agen pencuci yang pertama adalah pencuci pinggan dan mangkuk. Jadi jika kita lihat pencuci pinggan dan mangkuk seperti yang di rumah selalu. Seperti di rumah glow, apalagi macam-macam lagi lah kan nama dia. Jadi tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran pada pinggan, mangkuk, gelas, cutlery, dan peralatan dapur. Jadi murid-murid memang sedia tahu kan pinggan itu apa, mangkuk itu apa, gelas itu apa, cutlery. Cutlery ini adalah sudu garpu kita. Itu adalah cutlery. Dan peralatan dapur seperti kuali, apalagi pisau, sudip, dan sebagainya. Seterusnya, yang kedua adalah pencuci
lantai. Nah, kalau kita lihat tadi lantai itu kan bersih, berkilat. Jadi yang digunakan, yang digunakan untuk membersihkan lantai itu adalah ini. Ini dia. Ini adalah pembersih lantai. Jadi cecair ini ditambahkan kepada air dan kita akan gunakan apa dia selalu? Kita akan gunakan mop. Kita akan gunakan mop untuk menghilangkan kotoran pada lantai. Mop, air, dan cecair ini. Jadi cecair ini ada macam-macam jenama di luar, yaitu seperti ini, Fabuloso, ini Ajax, Fabuloso, dan bermacam-macam lagi. Seterusnya yang ketiga adalah pembasmi kuman. Pembasmi kuman ini adalah fungsinya sama juga membasmi kuman. Jadi anak-anak semua ingat ya, pembasmi kuman fungsinya adalah untuk membasmi kuman. Pembasmi kuman adalah untuk membasmi kuman. Contohnya seperti ini adalah isopropil alkohol. Dan contoh lain pula seperti kalau kita pernah tengok spray api hanim, spray api hanim, serai wangi api hanim. Jadi tujuan pembasmi kuman ini adalah untuk membersihkan meja, contoh kan meja makan, begitu kalau di restoran meja makan atau kawasan dapur. Jadi kita mengelakkan kuman, terutamanya lagi sekarang nih zaman COVID-19 nih. Jadi kita kalau pengusaha restoran perlu lebih kerap membersihkan atau menggunakan pembasmi kuman pada restoran. Dan seterusnya, yang terakhir adalah peluntur. Peluntur ini digunakan untuk membersihkan permukaan kotor dan degil. Jadi, apa permukaan kotor dan degil? Sebagai contoh, tadi bila kita tengok di dapur masakan, kan? Di dapur masakan tuh ada contoh ada daki-daki minyak kan. Jadi peluntur nih dia boleh hilangkan kotoran degil. Kotoran degil susah mau hilang. Kalau cuci pakai air biasa saja tidak dapat hilang. Kalau cuci pakai air pipe tidak dapat hilang. Jadi dia perlukan kelorok. Jadi kelorok ini kita tuangkan dengan air dan gunakan apa dia? Gunakan span, gunakan scrub ataupun scrubber. Scrubber kalau dalam bahasa Inggris dia kena panggil scrubber. Jadi kita akan gunakan scrubber itu untuk menggosok di mana kawasan-kawasan yang degil. Jadi kita sudah cover 4. Jadi ingat anak-anak ada 4, ada 4 yaitu pencuci pinggan mangkuk, pencuci lantai, pembasmi kuman, dan juga peluntur. Keempat-empat agen pencuci ini akan digunakan di dapur, tidak kisah dapur di rumah ataupun dapur di restoran. Jadi empat agen pencuci ini adalah penting untuk mengekalkan kebersihan. Coba kita bayangkan kalau restoran itu kotor. Ada kita mau makan? Tidak kan? Sebab bila tempat yang kotor ini dia akan hadir apa dia? Penyakit. Penyakit akan hadir seperti lalat, tikus, dan juga lipas. Lipas itu adalah pembawa penyakit. Dan seterusnya mengelakkan daripada COVID-19. Jadi kita kena lebih bersih supaya kita selamat. Jadi sekian, terima kasih kepada murid-murid. Moga-moga murid-murid dapat mempelajari apa itu agen pencuci dan moga-moga kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan. Oke, terima kasih.